Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Abdul Rasid, jurusan Teknik Elektromedik dengan NIM 2018-30-141. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 yang sudah diberikan oleh asesor saya. Nah, di sini langsung saja kita lihat soalnya. Nah, di sini tugas yang diberikan ada 3 soal. Nah, yang pertama itu cara penggunaan serial monitor, kirim data dari microcontroller ke PC, kirim data dari PC ke microcontroller, fungsi dan setting baud rate. Nah, untuk nomor 2-nya di sini buat simulasi program di bawah ini dan beri penjelasan program per baris dan cara kerja program terhadap rangkaiannya bagaimana. Nah, di sini juga kita sudah disediakan program yang kita bisa ikuti. Nah, untuk nomor 3 di sini simulasikan dan jelaskan program dan rangkaian di bawah ini seperti poin nomor 2. Nah, di nomor 3 ini kita ada 2 poin A dan poin B. Nah, di poin A ini kita disuruh membuat timer counting down sederhana dengan fungsi delay. Nah, di sini sudah ada simulasi yang sudah bisa kita contoh, yang tentunya pasti benar. Nah, tidak lupa pula di sini ada kode program yang sudah fix benar dan di sini kita mengikutinya. Nah, di poin B selanjutnya membuat menu pada LCD karakter 16x2 dengan Arduino. Di sini juga sudah ada contoh simulasi rangkaiannya dan tentu saja di sini juga ada program yang sudah benar. Langsung saja di sini pada nomor 1 fungsi baud rate. Fungsi baud rate di sini adalah untuk mengirim suatu data. Kenapa begitu? Baud rate adalah kecepatan transfer data dalam bit per detik atau bit per second, singkatnya bps. Nah, untuk dapat berkomunikasi dengan komputer terdapat beberapa pilihan baud rate pada Arduino dan di sini biasanya kita menggunakan 9600. Lanjut ke nomor ini kita buat simulasi kirim data dari microcontroller ke PC. Nah, langsung saja di sini kita ke browser menuju ke Tinkercad. Nah, di sini langsung saja kita menuju ke tinkercad.com. Agak lama sih. Nah, ini tampilan awal untuk Tinkercad-nya seperti ini. Dan kita membuat simulasi itu kita pakai pilihan setting. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa simulasi yang sudah ditugaskan. Nah, ini untuk yang pertama simulasi pengiriman data dari Arduino ke PC. Nah, kita langsung saja lihat kode programnya. Untuk simulasi rangkaiannya seperti ini dan untuk melihat kodenya di sini. Di sini integer sebagai tipe data dan tegangannya di sini sebagai variabel. Void setup ini adalah program yang cukup dijalankan sekali saja. Nah, untuk buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal ini sebagai pembatas program. Nah,
Selanjutnya serial begin. Serial begin ini tadi seperti yang saya sebutkan, fungsi penjelasan baud rate untuk ngeset kecepatan transmisi data. Nah, kecepatannya digunakan di sini 9600. Nah, kemudian void loop. Void loop di sini program yang dijalankan berulang kali. Nah, ini variabel tegangan sama dengan analog rate A0, berarti kakinya masuk ke pin analog A0. Serial print LN di sini akan menyetak sintak teks tegangan. Nah, ini kita bisa start simulasi. Nah, di sini kita langsung saja melihat ke serial monitor. Di sini kenapa 0? Karena di sini mentok kiri. Kita lihat diagram juga. Ini kita bisa atur berapapun yang kita mau buat diagram. Nanti kita taruh di tengah di 511. Maka di sini nanti akan tampil 511 karena di sini kita mengaturnya data yang akan kita kirim dari Arduino ke PC akan diterima ke PC. 520 511. Nah, itu kurang lebih ini untuk pengiriman data dari Arduino ke PC. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk pengiriman data dari PC ke Arduino. Saja kita lihat simulasi yang saya sudah buat. Nah, simulasi rangkaiannya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Langsung saja kita ke bahas kode programnya. Nah, boolean kondisi sama dengan low. Di sini boolean sebagai tipe datanya, kondisi sebagai variabel sama dengan low. Di sini dalam kondisi awal mati. Boolean di sini adalah tipe data yang hanya memiliki dua data. Kalau tidak low pasti high. Wait setup. Di sini program yang dijalankan cukup sekali saja. Serial begin. Serial begin untuk men-setting kecepatan transmisi suatu data, dan kecepatan yang kita gunakan di sini 9600. Pin mode. Pin mode ini berfungsi untuk mengatur pin mana yang kita akan pakai dan ingin jadikan input atau output. Di sini pin mode 7. Di sini sebagai kita men-setting sebagai output. Nah, digital wait di sini berfungsi untuk menjalankan LED dengan kondisi high. Ini kondisi high. Void loop di sini ya seperti saya jelaskan tadi untuk program perulangan. Nah, while serial available. While di sini merupakan perintah untuk intinya perulangan berdasarkan suatu kondisi. Kemudian char data serial.read. Nah, char di sini merupakan tipe data seperti huruf diubah menjadi angka, dan fungsi serial read adalah membaca data yang diterima. Jika
data sama dengan H. Di sini langsung ke kondisi sama dengan high. Serial println jika data bernilai H, maka kondisi akan bernilai high, dan pada setiap serial println akan terbaca LED hidup. Maka di dalam PC akan tertampil LED hidup, di Arduino-nya LED akan menyala. Nah, jika data sama dengan M, maka kondisinya sama dengan low. Serial println akan mencetak LED mati pada PC. Delaynya di sini 2 milisecond. Delay di sini berfungsi untuk menjeda sebentar agar tidak terjadi saat memberi perintah, bisa membaca banyak perintah. Terus sini if kondisi sama dengan high, terus digital write pin 7 sama dengan high. Nah, jika kondisi berada dalam keadaan high, maka akan memberi perintah LED akan dalam keadaan high atau menyala. Jika kondisi sama dengan low, maka digital write akan pada digital write pin 7 akan low atau mati. Nah, bisa kita coba simulasikan. Nah, buka lagi serial monitor. Di sini tadi ketika kita menginputkan huruf H, kemudian send, nah LED akan hidup dan di PC akan menampilkan LED hidup. Nah, kita inputkan M, kemudian kirim dari PC akan menampilkan LED mati, dan di Arduino LED akan mati, dan begitu seterusnya. Hidup dan mati. Nah, kurang lebih untuk penjelasan pengiriman data dari PC ke Arduino seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk nomor 1 sudah selesai. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 tadi, buatlah simulasi program di bawah ini dan beri penjelasan program per baris dan cara kerja program terhadap rangkaiannya bagaimana. Nah, untuk nomor 2 ini kurang lebih sama ini, pengiriman data dari PC ke Arduino. Nah, sini contoh simulasi rangkaian yang saya buat. Nomor 2. Nah, kita langsung saja ke kode programnya. Nah, boolean kondisi sama dengan low. Tadi juga sudah dijelaskan, boolean di sini adalah tipe data yang hanya memiliki 2 data, low atau high. Nah, wait setup untuk program dijalankan cukup sekali saja. Serial begin untuk men-setting kecepatan transmisi data, dan kecepatan yang dipakai itu 9600. Pin mode ini berfungsi untuk mengatur pin mana yang akan kita pakai dan ingin kita jadikan input atau output. Ini saya pakai pin 13, set built-in sebagai outputnya. Maka digital write berfungsi menjalankan leg sebagai high. White loop
Wait loop di sini program perulangan, bisa diulang beberapa kali. While di sini merupakan perintah untuk melakukan perulangan sesuai atau berdasarkan kondisi tertentu. Char data sama dengan serial read. Di sini char merupakan tipe data untuk mengubah dari karakter seperti huruf menjadi angka, dan fungsi serial read adalah membaca data yang akan diterima ya. Nah, jika data sama dengan H, maka kondisinya akan high. Serial println akan mencetak menampilkan net hidup. Jika data sama dengan M, maka kondisi sama dengan low otomatis. Serial println akan menampilkan net mati pada isi. Delay-nya pakai ini 2 milisecond. Kemudian kondisi, jika kondisi sama dengan high, maka digital write text built-in, high. Di sini maksudnya jika kondisi berada dalam keadaan high, maka akan memberi perintah let dalam keadaan high. Terus jika kondisi sama dengan low, di sini jika kondisi berada dalam keadaan low, maka akan memberi perintah let dalam keadaan low mati. Nah, langsung saja di sini kita coba. Kurang lebih percobaan 1 dan 2 ini sama, tapi nanti ketika let hidup nanti di sini ada tanda serunya. Nah, di situ saya masih kurang paham. Ya, maklum saja saya masih belajar. Nah, ketika kita inputkan H, di sini let akan PC akan menampilkan let hidup, dan di sini Arduino akan nyala. Nah, yang saya maksud tadi ini tandanya ini. Kemudian ketika menginput M, maka LED akan mati. Nah, kurang lebih sama seperti percobaan nomor 1 yang ini mengirim data dari PC ke microcontroller. Ini kan kita mengirim data dari PC langsung dikirim ke microcontroller. Kurang lebih seperti ini untuk nomor 2. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada poin A, membuat timer counting down sederhana dengan fungsi delay. Nah, kita buka link baru lagi. Nah, pada poin A ini contoh simulasi rangkaiannya yang saya sudah buat seperti ini. Lanjut ke kodenya saja supaya cepat. Nah, kode yang digunakan di sini adalah seperti ini. Include liquid crystal di sini berfungsi untuk menginclude library dari liquid crystal. Liquid crystal LCD 273456 ini merupakan pin yang disambungkan antara Arduino ke PC. Nah, bisa dilihat di sini kita menggunakan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, sesuai. Kemudian integer sebagai tipe datanya. Di sini ada 2 variabel, yaitu detik sama dengan 0 dan menit sama dengan 1.
kemudian boolean kondisi sama dengan high, maka di sini akan fungsi awalnya akan menyala atau hidup. Page setup di sini kode program untuk dijalankan cukup sekali saja. LCD begin 16,2, ini yang dimaksud adalah 16 di sini adalah barisnya ada 16 dan ada 2 kolom, atas dan bawah. Nah, serial begin ini tadi seperti baud rate yang tadi, untuk men-setting kecepatan transmisi data, dan kecepatan yang digunakan di sini adalah 38.400. Nah, kemudian LCD print buka kurung hello world di sini berfungsi untuk menuliskan hello world pada layar LCD. Nah, void loop di sini fungsinya untuk perulangan, bisa program diulang beberapa kali. LCD set kursor 0,1. Nah, di sini maksudnya untuk men-set pada kolom 0 dan pada baris 1. Kemudian LCD print menit, fungsi LCD print ini adalah untuk menuliskan teks pada LCD, dan di sini yang ditulis adalah menit. Ditulis ini adalah menit, akan ditampilkan di LCD. Kemudian LCD set kursornya sini untuk men-set pada kolom ketiga dan baris pertama. Kemudian LCD print detik untuk menuliskan teks detik pada layar LCD, dan delaynya adalah 1000 sama aja 1 detik kalau nggak salah. Jika menit sama dengan 0 dan detik sama dengan 0, kondisinya adalah low. Nah, begitupun jika kondisi sama dengan high, maka jika detik sama dengan 0, menit min, kemudian detik min. Terus jika detik lebih kecil dari 0 dan menit lebih besar dari 0, kemudian detik sama dengan 59. Di sini min ini kalau tidak salah dikurangi setiap pengurangannya cuma satu saja, satu angka. Di sini program yang kita buat ini sama aja kayak hitung mundur dari 1 menit. Nah, di sini kita tulis menitnya 1. Kita coba jalankan. Sini akan tampil langsung hello world. Nah, kan 1 menit. Ini terus akan berkurang sampai angka 0. Hitung mundur artinya. Nah, di sini bisa juga kita setting dari 2 menit, 3 menit. Nah, coba kita setting, coba setting 2 menit. Kita dari 2 menit langsung kurang hitung mundur, kayak hitung mundur gitu. Intinya di sini programnya
hitung mundur dari 1 menit. Nah, hello world ini juga bisa diganti di bagian sini, terserah mau nulis apa. Mungkin seperti itu untuk poin A pada nomor 3, dan kita akan lanjut ke nomor 3 poin B. Buka link baru lagi, pindah. Ini untuk simulasi yang terakhir pada nomor 3 poin B. Nah, rangkaiannya di sini mirip, tapi dengan tambahan 2 komponen, yaitu 2 push button pada pin 8 dan 9. Ini kita langsung ke problemnya. Nah, seperti yang tadi juga, include liquid crystal .h yang berfungsi untuk menginclude library liquid crystal. Terus di sini ada define pin tombol 1 8 pin 8 dan define pin tombol 2 dan 9. Nah, kemudian di sini liquid crystal LCD 27345 ini merupakan pin yang disambungkan dari LCD ke Arduino. Boolean kondisi low. Di sini kondisinya mati terlebih dahulu. Terus string text, kemudian integer, intensitas, dan timer. Ini tipe datanya integer dan memiliki 2 variabel, yaitu intensitas dan timer. Kemudian boolean tombol 1 dan tombol 2. Nah, untuk buttonnya. Wait setup di sini kode program yang dijalankan sekali saja. Pin mode, pin tombol 1 sama dengan koma input pull up. Terus pin mode, pin tombol 2 koma input pull up. LCD begin 16,2 di sini banyak ininya 16 baris ke kanan, terus 2 kolom atas sama bawah. Terus serial begin ini kecepatan transmisi data, dan kecepatannya di sini menggunakan 38.400. LCD print di sini akan menuliskan membuat menu. Kemudian LCD set kursornya di sini pada kolom 0 dan baris pertama, baris 1. Kemudian LCD print ini lagi akan mencetak menampilkan dengan Arduino di bawahnya ini. Delaynya 3000 detik. LCD clear ini untuk sesaat sebentar akan menghapus tulisan yang tampilan awalnya. Kemudian void loop, sini program yang digunakan berfungsi untuk perulangan. Menu 1 while 1 di sini tadi merupakan perintah untuk melakukan perulangan berdasarkan suatu kondisi. Tombol 1 sama dengan digital
rate, pin tombol 1, tombol 2 digital rate, pin tombol 2. Jika tombol 1 sama dengan no, LCD clear akan menghapus tulisan yang ada di LCD. Go to menu 2. Go to di sini digunakan untuk melompat dari satu baris eksekusi tertentu terus menuju pada baris lain. Di sini maksudnya pindah menu dari menu pertama ke menu 2. Delaynya 200 milisecond. Jika tombol 2 sama dengan low, timer plus, delaynya 200. LCD set kursornya berada di baris 0, kolom ke 0. LCD print akan mencetak pilihan timer pada set kursor baris ke 0, kolom pertama. LCD print timer, terus delaynya 1. Menu 2 while, kemudian tombol 1 sama dengan digital rate, pin tombol 1, kemudian tombol 2 sama dengan digital rate, pin tombol 2. Jika tombol 1 sama dengan low, LCD akan clear, tidak menampilkan teks. Go to menu 1, delaynya 200. Jika tombol 2 sama dengan low, intensitasnya akan plus, delaynya 200 mili. LCD set kursornya di baris ke 0, kolom ke 0, kemudian akan menampilkan pilihan intensitas. Kemudian LCD set kursornya pada posisi baris ke 0, kolom ke 1. LCD print akan menampilkan intensitas, delaynya 1. Nah, ini langsung saja kita coba di sini. Nah, membuat Arduino dengan timer. Nah, jadi itu langsung pindah ke menu pertama, pilih timer. Kemudian bisa juga kita ke pilih intensitas. Di sini fungsi GoTo itu maksudkan di sini pindah menu dari pilih timer ke pilih intensitas. Nah, button yang satunya ini buat menambahkan angka yang di bawah. Ini tambahnya satu kali saja sampai full kalau nggak salah. Nah, ini pun sama untuk menambahkan angka pada menu pilih timer. Nah, kurang lebih seperti ini untuk percobaan pada nomor 3 poin B. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya sadar di sini masih banyak kekurangan dan penyampaian saya kurang bagus karena saya masih juga belajar, masih berusaha untuk memahami pelajaran microcontroller. Saya sadar banyak kekurangan, saya harap maklum, saya dalam tahap proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.